Momen terpanas sepanjang sejarah. Aiman tegas banyak mengeluarkan orang-orang dari ruang studio rakyat bersuara. Bentar. Ya palsu lagi udah. Kau palsu. Dokter palsu udah. No. Zong, udah gak usah bicarakan lagi nih. Zong. Lanjutkan ya. Kemarin sore, udahlah. Saya sudah ngikutin kasus ijazah ini sebelum Anda lahir, tahu nggak? Anda tuh lahir 2022. Dokter gak? Dengar dulu Mas Roy. Loh, pakai dokter gak? Dengar dulu. Jangan marahi saya. Saya jarang loh. Pakai emas Tidak pernah ada istilah lain. Tiba-tiba dibalas omongan mayat yang zombie lah segala macam. Suasana panas dalam program talk show rakyat bersuara yang dipandu oleh Aiman Wicaksono. Program ini diwarnai dengan ketegangan tinggi yang memaksa moderator untuk mengambil langkah tegas demi menjaga kondusivitas dialog. Situasi memanas ketika kuasa hukum Rismon Sianipar, yaitu Djahmada Kirsang, berselisih paham mengenai tudingan ijazah bermasalah. Aiman Wicaksono berulang kali memberikan peringatan dan akhirnya meminta narasumber hingga penonton untuk meninggalkan studio karena dianggap mengganggu jalannya diskusi dan melanggar aturan. Roy Suryo dan Djahmada Kirsang yang berujung pada aksi saling tunjuk dan dorong di atas panggung. Aiman menegaskan bahwa forum tersebut mengharamkan kebrutalan dan menghujat, namun menghalalkan perdebatan intelektual sebagai mekanisme mencari kebenaran. Program talk show rakyat bersuara yang dipandu oleh Aiman Wicaksono baru-baru ini menjadi pusat perhatian publik setelah terjadi serangkaian insiden ricuh yang memaksa jalannya siaran dihentikan sementara. Ketegangan yang terjadi di dalam studio mencerminkan betapa panasnya diskursus publik saat ini. Ketegangan bermula di sesi awal diskusi ketika perdebatan mengenai tuduhan ijazah bermasalah memanas. Djahmada Kirsang, yang bertindak sebagai kuasa hukum dari Rismon Sianipar, tampak tidak mampu menahan emosi saat menanggapi tudingan yang dilontarkan di forum tersebut. Djahmada terus meninggikan suara dan memotong pembicaraan narasumber lain, yang kemudian memicu reaksi tegas dari Aiman Wicaksono selaku moderator. Dalam upayanya menjaga kondusivitas, Aiman Wicaksono memberikan peringatan berulang kali. Ia menegaskan bahwa forum rakyat bersuara bukanlah tempat untuk saling menghujat atau melakukan tindakan yang tidak senonoh. Meskipun berusaha tetap tenang dan sopan, Aiman tidak segan untuk mengambil langkah ekstrim dengan meminta narasumber hingga penonton untuk meninggalkan studio jika mereka dianggap mengganggu jalannya dialog intelektual. Aiman menekankan pentingnya komitmen untuk menjadikan acara tersebut sebagai ajang perdebatan gagasan, bukan ajang kebrutalan verbal. Kami mengharamkan kebrutalan, tapi menghalalkan perdebatan karena dalam tradisi demokrasi, perdebatan adalah mekanisme untuk mencari kebenaran, ungkapnya. Situasi yang semula tegang berubah menjadi keributan fisik menjelang akhir sesi. Ketegangan kembali pecah antara pihak Roy Suryo, yang diwakili oleh Refli Harun, dengan pihak Djahmada Kirsang. Saat Refli Harun hendak meninggalkan panggung, sebuah pernyataan sindiran mengenai perpindahan haluan memicu reaksi emosional dari Djahmada Kirsang. Situasi tidak terkendali ketika Djahmada menghampiri Refli Harun, yang kemudian berujung pada aksi saling tunjuk dan dorong-mendorong di atas panggung. Melihat situasi yang sudah jauh dari koridor diskusi intelektual, tim produksi akhirnya memutuskan untuk menghentikan acara sementara guna meredam ketegangan. Insiden dalam episode ini menjadi pengingat keras bagi para praktisi media dan publik mengenai pentingnya etika dalam berdiskusi. Peran moderator dalam menjaga batasan antara argumen kritis dan serangan pribadi menjadi krusial di tengah polarisasi opini yang terjadi di tengah masyarakat. Suasana debat panas dalam program rakyat bersuara yang membahas polemik ijazah Presiden Joko Widodo. Refli Harun melontarkan kritik keras kepada Joko Widodo, menudingnya sebagai sosok yang jahat karena dianggap membiarkan polemik mengenai keaslian ijazah terus berlangsung dan memecah belah anak bangsa. Menurutnya, masalah ini seharusnya dapat diselesaikan dengan mudah melalui transparansi dokumen asli. Tunjukkan ijazah yang dianggap asli ke publik dan undang para peneliti kalau perlu seluruh dunia biar tahu di mana letak keasliannya atau kepalsuannya, kata Refli Harun. Terjadi perdebatan sengit mengenai pengelolaan dana dan publikasi terkait buku yang membahas kasus ijazah tersebut. Refli Harun memberikan penjelasan mengenai posisinya sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam promosi dan pengelolaan buku, serta menepis tuduhan mengenai keuntungan finansial yang tidak masuk akal. Situasi diskusi sempat memanas dan tidak kondusif, yang berujung pada keinginan Refli Harun untuk meninggalkan studio karena merasa tidak diberikan kesempatan yang adil untuk berbicara. Aiman dan pihak lain di studio berusaha menenangkan situasi namun ketegangan tetap terasa hingga akhir video. Mengenai dinamika perdebatan yang terjadi dalam program rakyat bersuara yang berfokus pada polemik ijazah Presiden Joko Widodo. Awal mula ketegangan ketika Refli Harun kritik terhadap Jokowi. Diskusi dimulai dengan suasana yang sudah memanas, di mana Refli Harun melontarkan kritik tajam kepada Presiden Joko Widodo.
Ia menuding Presiden sebagai sosok yang jahat, bukan karena perdebatan ijazah itu sendiri, melainkan karena membiarkan narasi tersebut terus bergulir sehingga memecah belah anak bangsa. Refli berargumen bahwa solusi dari masalah ini sebenarnya sangat sederhana dan pragmatis. Pihak istana atau yang terkait seharusnya cukup menunjukkan dokumen ijazah asli kepada publik. Ia menekankan bahwa jika dokumen tersebut ditunjukkan secara terbuka dan diuji oleh pakar forensik digital, maka polemik yang menghabiskan energi publik setiap hari ini akan segera berakhir. Debat mengenai pengelolaan dana publikasi. Di tengah diskusi, topik kemudian bergeser ke arah yang lebih teknis dan personal mengenai pengelolaan buku yang membahas isu ijazah tersebut. Terjadi adu argumen sengit terkait transparansi dana hasil pre-order dan manajemen publikasi buku. Refli Harun, yang terlibat dalam promosi tersebut, berusaha meluruskan tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia menjelaskan posisinya sebagai penulis yang tidak memiliki kewenangan penuh atas manajemen keuangan buku tersebut. Refli bahkan menepis anggapan bahwa ia mendapatkan keuntungan finansial yang besar dari proyek tersebut, sembari menekankan bahwa waktu dan sumber dayanya justru habis untuk mengurus kasus ini, yang secara tidak langsung menurunkan produktivitas konten di kanal pribadinya. Ketegangan memuncak ketika Refli Harun merasa bahwa kesempatan bicaranya dibatasi oleh moderator dan pihak lainnya di studio. Ia menyatakan kekecewaannya karena merasa tidak diberikan hak yang adil untuk memberikan closing statement atau tanggapan lebih lanjut atas tuduhan yang diarahkan kepadanya. Puncak dari ketidaknyamanan ini terjadi ketika Refli berulang kali menyatakan keinginannya untuk meninggalkan studio sebagai bentuk protes. Situasi menjadi semakin kacau ketika host berusaha menenangkan suasana. Namun komunikasi antara pihak-pihak di studio tampak terputus, menciptakan atmosfer yang sangat tegang dan konfrontatif hingga akhir video. Ini menunjukkan bagaimana polemik politik yang bersifat substansial, seperti keaslian ijazah, seringkali bercampur dengan konflik personal dan keraguan akan transparansi manajemen, yang pada akhirnya membuat diskusi di ruang publik menjadi sangat emosional dan sulit mencapai titik temu.